Mungkin minggu depan dari tim BP4S sebelumnya akan mencoba menggodok ini format supaya bisa menghasilkan satu format yang baku, dan format rujukannya itu adalah format dari database dari Microsoft Access Team. Itu format rujukan. Itu berarti Majelis Jemaat Klasis Soe Timur, Gereja Masehi Injili di Timor, melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para Majelis Jemaat Klasis Soe Timur, terkait tugas fungsi dan wewenang dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan di dalam gereja dan pelatihan tentang bagaimana para Majelis Jemaat memahami pentingnya database jemaat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari di Gereja Immanuel Unali, yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 18 Juni tahun 2021. Menurut salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut, Pendeta Sanep Blegur, dirinya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil keputusan yang disepakati pada persidangan Majelis Sinode. Dirinya menjelaskan bahwa untuk merencanakan sebuah pelayanan maka kita sangat memerlukan basis data agar pelayanan tersebut bisa tepat sasaran. Terkait keamanan data jemaat, dirinya menyampaikan bahwa gereja akan berupaya untuk menjaga data-data jemaat dengan program-program pengamanan data sebab gereja pun menyadari bahwa saat ini terdapat banyak hacker yang sangat meresahkan. Kita punya program tahun 2021, itu kita baru putuskan di persidangan Majelis Sinode 16-17 Maret di Imit Maranatha Ibufu. Nah, salah satu program yang diputuskan, khususnya tim BP4S, jadi bidang Badan Pembantu Pelayanan BP4S itu adalah sosialisasi HKUP dan pokok-pokok program ke klasis dan jemaat. Jadi salah satu perintah yang diberikan oleh persidangan Majelis Sinode itu adalah BP4S bersama BP4K dan BP4J melakukan sosialisasi HKUP itu ke klasis dan jemaat-jemaat. Jadi itu berdasarkan keputusan persidangan. Sehingga klasis Soe Timur hari ini 2 hari menyelenggarakan itu berdasarkan keputusan persidangan Majelis Sinode. Jadi begini, kita membangun sebuah perencanaan pelayanan kalau tidak berbasis data, maka perencanaan pelayanan yang dibangun itu bisa saja salah sasaran. Karena ketika kita membuat sebuah asesmen terhadap kondisi lapangan jemaat, di sana kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi jemaat untuk mendapatkan pelayanan dari pelayannya. Nah, semua informasi kebutuhan mendasar itu hanya bisa didapat kalau kita punya sebuah sistem data yang baik. Nah, omong tentang sistem data, makanya di hari kedua ini kita fokus bagaimana membangun sebuah sistem data yang baik dan terintegrasi secara sinodal. Nah, jangan lupa bahwa kalau bergereja menganut sebuah sistem presbyterial sinodal, itu berarti sistem pendataan pun harus terintegrasi. Sekalipun dalam tanda petik, masing-masing jemaat punya karakteristik dan kebutuhan tertentu, dan kebutuhan data tertentu mungkin akan berbeda dalam tanda petik. Tetapi paling kurang, data-data dasar, data-data inti itu dia harus seragam. Jadi gini, kami sekarang ini kan lagi santer bahwa ada hacker membobol data-data besar di lembaga-lembaga dan seterusnya, dan itu memang gereja juga punya ketakutan sendiri karena data yang akan kita kumpulkan ini tujuannya untuk membangun pelayanan. Nah, karena itu kami harus menerima semua masukan dari lapangan. Nah, artinya kekhawatiran mereka, keraguan mereka itu dia harus dibawa dan dibahas secara baik supaya ke depan ketika kita mulai membangun sebuah sistem data yang terintegrasi, mulai dengan bagaimana sekuritas dari
Jadi kami tetap menerima semua masukan supaya dalam membangun sebuah sistem kita melalui server, kita akan coba membuat pengamanan yang baik. Menurut Pendeta Ruben Talo, kegiatan tersebut bertujuan agar BP4 dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka. Bahwa kita mengadakan semacam sebuah pelatihan atau lebih tepat mungkin pembinaan bagi beberapa orang jenis jemaat yang berasal dari 25 jemaat. Isi pembinaannya itu berkaitan dengan dua hal penting. Pertama, tentang bagaimana kita bisa memahami tentang tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan di dalam gereja kita, nama ini GEMIT, Gereja Masehi Injili di Timor, secara khusus di Klasis Soe Timur. Juga ada satu kegiatan lagi yang kita padukan, yaitu pelatihan atau pembinaan tentang bagaimana kita mengerti database dalam jemaat kita di Gereja Masehi Injili Timor, tentu secara khusus di Klasis kami Soe Timur ini. Dan karena itu kami bersyukur selama 2 hari semuanya berjalan yang baik, oleh karena para pembicara mereka luar biasa dari Majelis Sinode, secara khusus dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan tingkat Sinode. Ada Bapak Pendeta Yuda, Bapak Pendeta Sanap, dan juga ada Bapak Lobo yang menolong kami dalam hal ini. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah bahwa sebagai gereja, kami ini jemaat sebagai basis, kami sangat membutuhkan memahami secara baik tugas, fungsi dan wewenang dari BP4 dalam gereja kita, mulai dari tingkat sinode, klasis dan jemaat, sehingga kita bisa betul-betul memiliki suatu pedoman. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan sebuah pelayanan dengan baik di tingkat sinode, klasis dan juga tingkat jemaat, yang dimana badan ini yang bertugas sangat penting. Nah, sehingga sangat penting untuk kita pahami hal ini.